Selamat sore pemirsa, saya kali ini akan mereview peternak yang ada di Desa Telok punya Haji Romdi. Kali ini saya akan bertanya dan berbincang-bincang karena kabarnya beliau berternak lele kombinasi dengan kambing yang lagi tren sekarang ini, kambing pakan konsentrat ya, untuk penggemukan. Oke pemirsa, kita langsung saja sambil bertanya-tanya sama beliau, dan beliau sudah ada di kandang kambing lagi ngasih umpan kepada leleknya dan kambing-kambingnya. Oke, saya dengar sampean punya cara tersendiri dari tadinya pakai pelet untuk umpan lele dan sekarang dikombinasi dengan apa namanya bahasa Madura itu karak ya, untuk menghemat biaya untuk pakan leleknya. Ya kebetulan rekan-rekan saya tuh banyak yang pengusaha makanan lah gitu. Jadi sisa-sisa makanan nasi seperti nasi yang udah agak mau basi kadar luar sana itu Bisa dimanfaatkan gitu. bisa Ya, dijemur ya. setelah kering itu saya kasih lele, cuman itu harus dikasih tetes, kata orang Madura tetes atau moles lah gitu, tetes tebu itu. Oh, tetes tebu. Tetes tebu. Oh iya iya iya. Ya kalau bisa dikasih garam dikit dengan keadaan makanan yang tadinya itu agak basi lah gitu. Iya, kalau untuk ini leleknya itu misalnya dijual itu sekilo isinya berapa? Enggak nanti itu Hmm, Mas Badri. Ya kadang-kadang 6, 8, ya bisa 10 lah. Ya target di dalam 1 kilonya itu minimal harus 8. Kalau 8 maksudnya 1 kilo 8 ton. 8 ikan itu. Wah, 1 kilo 8 ikan. Iya, itu minimal. Maksimal harus saya 6 gitu. Yang penting suppliernya mau. Kalau 1 kilonya isi 14, 12 tak saya jual. Enggak saya jual. Termasuk perhitungannya itu ya Termasuk lah. ya Termasuk hitungan. sangat minim lah gitu. Kalau untuk bibit-bibitnya maksudnya per biji ya, belanja ke ini awal. Oh, bukan bijian itu. Termasuk apa namanya? 1.000-nya berapa gitu. Iya, berapa per 1.000-nya dari untuk beli bahan yang masih kecil gitu. Oh, enggak nentu itu Mas. Enggak nentu. Enggak nentu. Lumayan juga ya, jadi per 6 misalnya sebulan 50 kilo berarti 6 kintal ini bisa setahun. Enggak nyampe. Enggak sampai. Enggak nyampe. Berarti enggak harus 50 kilo, bisa 1 kintal dalam Ya sebulan. tergantung kebutuhan lah. Tergantung kebutuhan. Yang pelihara lele ini gimana hasilnya? Alhamdulillah ya, bisa memenuhi kebutuhan itu ya, termasuk ada tanggungan tiap bulan tuh. Alhamdulillah udah nemu dari lele ini. Gitu ya. Sekarang ya pakan alternatif udah ada kambing ini. Sisa-sisa Oh, ya? kambing ya nggak ada bebantir jangan dikasih. Oh, jadi sisa dari kambing ini bisa juga untuk Bisa lele. bisa untuk lele dimakan ini. Nah, Ya, ya. cuman itu lele yang ukuran berapa? Oh, khusus ukuran besar saja gitu. Ya iyalah, kalau masih di bawah ukuran 8 jangan. Berarti muter ini dari lele, limbah lele airnya Ya muter dong. lalu muter. dibuang, Iya. lalu untuk dibikin penyumburan ya, Iya. untuk rumput odotnya. Dimakan. Dan odot ini bisa dimanfaatkan untuk pakan Makan kambing. kambing ya. Nah, pakan kambing ini dikasih konsentrat. Setelah ada sisa konsentrat atau biasanya kan ada yang konsentrat yang berbulu ya atau enggak dimakan, bisa juga untuk lele. Bisa. Oh, ini bisa. berputar nih. Daun-daunan Bagus juga ini ya. pun bisa, sisa-sisa dari daun-daunan. Sisa dari daun juga bisa untuk lele Bisa. juga. Cuman itu tidak mengandung apa namanya itu? Protein apa gimana? Apa itu? Protein lah. Protein. Nah, Jadi protein cuman kurang. buat cemilan aja.
Ya alhamdulillah. Jadi dengan adanya kambing lele itu berpadu itu sangat pas lah. Tapi bagi saya karena pembuangan air itu untuk rumputnya dimakan kambing. Gitu ya. Sisa-sisa makan tuh kadang-kadang buat camilan untuk lele itu bagus. Apalagi konsentratnya itu rebutan yang makan. Sangat menarik ini untuk warga. Ya alhamdulillah. Untuk bisa berternak lele, air lelenya bisa dimanfaatkan untuk rumput odot. Rumput odot bisa untuk dimanfaatkan untuk kambing ya. Nah, kambing juga bisa dimanfaatkan sisa untuk lele juga. Iya. Ini sangat menarik juga. Kayaknya menguntungkan ya. Menguntungkan. Menarik juga kayaknya. Kalau untuk kambing yang mau makan konsentrat ini mungkin sampean punya cara dan mau berbagi dengan masyarakat yang lain untuk bisa makan pakan konsentrat. Untuk dan kesulitannya bagaimana supaya masyarakat bisa memahami. Ya alhamdulillah. Kalau saya dibilang sulit ya enggak. Iya gitu Ya, cuman itu caranya banyak itu. Pertama tergantung kambingnya. Ya nomor 2 ya termasuk kegiatan orangnya sendiri gitu. Suka harus dicari-cariin apa gitu. Dengan cara apa Haji Romli untuk bisa Kalau, makan konsentrat ini kambing-kambing ini? Kalau saya cukup itu daun singkong lah. Gitu. Daun singkong. Itu diiris, Ya. terus dijemur. Ya, Terus ya. konsentrat itu kan tadinya agak-agak keras. Ya, ya. Itu harus dihancurin. Oh, dihaluskan dulu, Nah, dihaluskan dihalusin dulu. Lalu dicampur dengan dengan daun singkong yang sudah dikeringkan gitu. dicampur itu maksud kambing mau makan daun singkong tapi ternyata yang kena itu konsentratnya gitu. Sampai berapa hari biasanya itu? Ya kadang-kadang paling mentok lah 1 minggu. 1 minggu sudah mau Nah, kan? iya soalnya tiap hari itu makin hari makin dikurangin anunya itu apanya daun singkongnya ini. daun singkongnya itu. Oh begitu ya. Iya Haji Romli, saya sudah dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang dan Haji Romli mau berbagi pengalaman tentang lele juga dan kambing juga. Saya terima kasih banyak sudah diizinkan. Mudah-mudahan Haji Romli sukses selalu dan mudah-mudahan bisa manfaat untuk warga yang lainnya. Amin. Ya Pak Haji Romli, saya pamit dulu. Ya Mas Badrul Ya. Masih ya. Ya. Assalamualaikum.